Om Swastiastu. Selamat malam Pak Kusuma. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai aspek ekonomi dan sosial. Sebelum kami masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Saya Kusuma Dewi absen 7, kemudian ada Prastika Ayunia Dewi absen 10, kemudian ada Ayu Kurniawati absen 22, kemudian ada Elis Rianti absen 23, dan yang terakhir ada Disi Sintia Dewi absen 37. Baik, untuk materi pertama kita masuk ke pengertian aspek ekonomi dan sosial. Aspek ekonomi dan sosial ini perlu diperhatikan karena dampak yang terjadi saat terjadinya kesalahan sangat banyak. Diharapkan aspek ekonomi dan sosial ini lebih banyak memberikan keuntungan daripada kerugian apabila berdirinya sebuah usaha atau proyek. Manfaat ekonomi dan sosial proyek. Dalam aspek ekonomi dan sosial perlu ditelaah apakah keberadaan suatu proyek atau usaha akan memberikan manfaat secara ekonomi dan sosial kepada berbagai pihak ataupun sebaliknya. Manfaat yang ditimbulkan dengan berdirinya sebuah perusahaan melalui kacamata ekonomi dan sosial yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manfaat dari aspek ekonomi dengan adanya suatu proyek atau usaha. Manfaat yang pertama adalah dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah. Dan yang terakhir, pengembangan wilayah. Baik, selanjutnya yaitu manfaat aspek sosial dengan adanya suatu proyek atau investasi, yang meliputi komponen demografi, komponen budaya, dan kesehatan masyarakat. Penambahan lapangan kerja baru. Ditinjau dari aspek ekonomi, salah satu kelayakan usaha dapat dilihat dari adanya penambahan lapangan kerja baru untuk para pengangguran dalam meningkatkan pendapatan nasional ataupun pendapatan daerah melalui perekrutan tenaga kerja yang handal dan terampil. Artinya, dengan adanya penambahan lapangan kerja baru, para pemilik usaha akan menyaring tenaga kerja yang handal, terampil, dan memiliki keahlian dalam bidang yang dibutuhkan, sehingga dengan kecakapan, para tenaga kerja dalam bekerja akan meningkatkan pendapatan suatu usaha, pendapatan nasional maupun pendapatan daerah di mana usaha tersebut dilakukan. Penghematan devisa. Devisa adalah falas yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran luar negeri dan dapat diterima di dunia internasional yang biasanya berada di dalam pengawasan otoritas moneter, yaitu bank sentral. Pengertian devisa dapat diartikan sebagai kekayaan dalam bentuk mata uang asing yang dimiliki oleh negara. Pada dasarnya, penghematan devisa yang terjadi di Indonesia dapat dilakukan dengan cara yaitu pemerintah bisa mengandalkan dua sektor dalam upaya melakukan penghematan devisa. Yang pertama yaitu ada penghematan tingkat komponen dalam negeri. Tingkat komponen dalam negeri adalah nilai isian yang dalam persentase dari komponen produksi dalam negeri, termasuk biaya pengangkutan yang ditawarkan dalam item penawaran harga barang maupun jasa. Tingkat komponen dalam negeri menjadi salah satu referensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan barang atau jasa di beberapa instansi pemerintahan. Khusus dalam bidang industri manufaktur, setiap perusahaan didorong pemerintah untuk terus meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Kemudian yang kedua yaitu ada sektor jasa pariwisata. Target pembangunan kepariwisataan dalam RPJMN bukan lagi jumlah wisatawan seperti tahun-tahun sebelumnya. Target utama sekarang adalah nilai tambah dan devisa. Di samping mengatasi masalah klasik sumber daya manusia, perlu mengatasi masalah strategis lain yakni pariwisata hijau atau berkelanjutan dan pemanfaatan teknologi. Pariwisata bukan lagi industri berbasis sumber daya, namun makin jelas menjadi industri berbasis pengetahuan dan teknologi. Indonesia dengan sumber daya yang luar biasa terbukti masih kalah dari beberapa negara tetangga. Pendapatan pajak. Sumber pendapatan negara yang berasal dari pajak dapat dibagi menjadi beberapa jenis pajak antara lain sebagai berikut. Di antaranya yang pertama, pajak penghasilan. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau dalam wilayah Indonesia. Orang pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi barang kena pajak atau jasa kena pajak dikenakan PPN. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Selain dikenakan PPN, atas mengkonsumsi barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPNBM. Yang dimaksud dengan barang kena pajak yang tergolong mewah adalah sebagai berikut,
Yang pertama, barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Yang ketiga, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Di samping itu, ada yang keempat yaitu bea meterai. Bea meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akte notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal jumlah tertentu yang sesuai dengan ketentuan. Saya akan menjelaskan tentang pajak bumi dan bangunan, bea cukai, dan besaran tarif pajak. Yang pertama, pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah atau bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat. Namun demikian, hampir seluruh realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan diserahkan pada pemerintahan daerah. Yang kedua, ada bea cukai. Bea cukai adalah pungutan-pungutan yang dilakukan pemerintah kepada barang yang diekspor dan diimpor serta barang yang memiliki karakteristik khusus. Besaran tarif pajak. Besaran tarif pajak sudah ditentukan oleh undang-undang perpajakan yang berlaku. Umumnya, pajak mulai dikenakan saat seseorang sudah memiliki penghasilan tertentu. Pajak memiliki andil yang besar dalam sumber pendapatan negara. Pajak yang dihimpun dari wajib pajak, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, memberikan sumbangsi dalam menaikkan kualitas hidup masyarakat. Baik, sekian materi yang dapat kelompok 7 sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kami mohon maaf dan kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.